Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal gali buku Story Worthy karya Matthew Dicks. Ini buku panduan yang oke banget buat nemuin dan ceritain kisah-kisah penting dari hidup kita sendiri. Betul, buku yang sangat menarik. Nah, sumber yang Anda bagi kali ini fokusnya ke dua bagian yang cukup unik ya. Ada bab keempat yang ngenalin teknik crash and burn buat gali ide cerita. Terus ada juga selingan pendek yang judulnya aja udah bikin penasaran. Instruksi bercerita ternyata bisa romantis. Kayaknya Anda tertarik sama cara praktisnya ngadepin kebuntuan ide tapi juga sisi manusianya gitu ya? Iya, kelihatannya gitu. Gimana cara nemuin cerita pas lagi mentok, dan mungkin ada sisi lain dari belajar cerita ini. Oke, jadi misi kita kali ini jelas ya. Kita bongkar teknik crash and burn yang Dicks bilang kayak bermimpi di ujung pena. Sekalian kita lihat lebih deket cerita soal lokakarya yang jadi tempat ngerayain ulang tahun pernikahan. Siap? Siap. Dua bagian ini, walau beda ya formatnya, tapi intinya sama. Sama-sama nunjukin gimana kita bisa akses kreativitas dan bangun koneksi lewat cara yang mungkin nggak kepikiran. Gaya Dicks emang khas ya. Iya, dia suka nyambungin pengalaman pribadinya, bahkan yang sulit, jadi metode praktis yang bisa langsung Anda coba. Kita lihat aja nanti gimana. Oke deh, kita mulai dari yang ringan dulu aja ya. Selingan cerita, instruksi bercerita, ternyata bisa romantis. Ini momen singkat tapi kayaknya ngena banget dari salah satu lokakaryanya Dicks. Coba deh Anda bayangin suasana lokakarya storytelling. Belajar cerita gitu ya? Iya, mungkin bukan tempat pertama yang kepikiran buat ngerayain cinta kan? Jelas bukan? Biasanya kan suasana belajar itu serius, konsentrasi, mungkin agak tegang juga. Nah, justru itu. Jadi, Dicks lagi ngajar, pesertanya ada sekitar 30 orang lah. Dia keliling ruangan, nanya satu-satu kenapa pada ikut lokakarya ini. Biasalah ya, ice breaking gitu. Iya, jawabannya macam-macam. Ada pebisnis, pengacara, kakek nenek mau cerita ke cucu. Ada juga yang, ngaku pengen biar lebih laku di aplikasi kencan. Jujur banget itu. Manusiawi banget kan? Terus dia nyampe ke sepasang suami istri di depan. Pas ditanya, mereka jawab santai aja. Kalau hari itu tuh ulang tahun pernikahan mereka. Wah, serius? Iya, jadi bukannya liburan kemana gitu. Mereka mutusin ngerayainnya ya seharian ikut lokakarya storytelling Matthew Dicks ini. Gila sih, unik banget. Malah mereka bawa sebotol champagne juga buat nanti katanya. Luar biasa, ini langsung menarik perhatian pasti ya. Banget, Dicks sendiri ngaku dia tersanjung banget. Tapi, di saat yang sama langsung gugup luar biasa, beban ekspektasinya kerasa berat banget. Oh iya ya, kayak jadi punya tanggung jawab lebih gitu ya. Betul. Dia bandingin rasanya kayak pas ada peserta yang datang jauh-jauh dari luar kota atau luar negeri gitu, khusus buat ikut workshop dia. Harapannya kan jadi tinggi banget. Jadi apa nih yang bisa kita tarik dari cerita ini? Bukan cuma lucu-lucuan aja kan? Bukan sekedar cerita lucu pastinya. Menurut saya ya, ini nunjukin satu hal penting. Kerentanan bersama pas lagi belajar atau berbagi, itu bisa bikin ikatan yang nggak terduga. Bahkan mungkin lebih kuat dari perayaan biasa. Maksudnya kerentanan bersama gimana? Ya, mereka kan sama-sama belajar hal baru, sama-sama mungkin merasa agak nggak nyaman, harus cerita di depan orang. Nah, pas ngalamin itu bareng-bareng, apalagi di hari spesial mereka, itu jadi cerita tersendiri. Itu nunjukin nilai koneksi lewat pengalaman belajar bareng. Oh, gitu cara ngelihatnya. Menarik, menarik. Ini juga nunjukin sisi manusiawi pengajarnya juga ya. Antusiasme peserta bisa jadi kehormatan, tapi sekaligus tekanan. Persis, ada pertukaran energi di situ. Pengajar ngerasa harus kasih yang terbaik, peserta juga buka diri buat belajar. Koneksi yang asli sering lahir dari situasi kayak gini. Oke, cerita tadi kan nunjukin koneksi antar manusia yang nggak terduga ya. Nah, sekarang kita geser nih. Gimana caranya kita bisa bikin momen penemuan nggak terduga yang mirip, tapi di dalam pikiran kita sendiri? Ah, pas banget. Lewat teknik yang Dicks kenalin di bab 4, Crash and Burn. Sip, dari koneksi antar orang ke koneksi sama diri sendiri. Sama gudang cerita kita yang mungkin belum kesentuh. Betul banget. Di bab 4, Bermimpi di ujung pena Anda, Dicks ngenalin crash and burn ini sebagai solusi dia pribadi buat masalah yang cukup spesifik. Masalah apa tuh? Dia cerita kalau dia tuh bukan pemimpi yang baik, dalam arti tidur terus mimpi gitu loh. Ada pengalaman traumatis masa muda, perampokan, yang bikin dia kayak kena gejala PTSD. Wah. Itu ganggu tidurnya.
Jadi dia susah ngakses alam bawah sadar lewat mimpi. Oke, jadi dia butuh cara lain buat nyampe ke kondisi pikiran yang mirip mimpi itu, ya? Yang bebas, nggak terstruktur, tapi pas lagi sadar. Tepat. Crash and burn ini jawabannya. Usaha dia buat niru kondisi mimpi, tapi secara sadar, pakai pena sama kertas. Jadi teknisnya gimana sih crash and burn ini? Intinya sih, ini teknik nulis aliran kesadaran, stream of consciousness. Oh, oke. Tulis apa aja yang kepikiran gitu. Iya, tujuannya nuangin apa aja yang lewat di kepala, langsung ketulusan. Tanpa jeda, tanpa ngedit, tanpa mikir bagus apa jelek. Kayak buka keran pikiran aja biarin ngalir ke kertas. Kedengerannya gampang tapi biasanya susah tuh pas praktek. Makanya Dix ngasih 3 aturan main. Sederhana tapi penting banget. Aturan pertama, tanpa rencana. Tanpa rencana sama sekali. Sama sekali, lupakan outline, kerangka tujuan akhir. Ini mungkin beda ya sama nasihat nulis pada umumnya. Dix malah agak nyindir guru nulis yang menurut dia kebanyakan teori tapi nggak beneran nulis kreatif sendiri. Masuk akal juga sih. Kalau dari awal udah ada rencana, otak kita jadi nyaring ide ya, yang nggak sesuai rencana dibuang. Kalau tanpa rencana, semua pintu kebuka. Nah, aturan kedua, tanpa penilaian. Ini nih yang mungkin paling susah buat banyak orang. Wah, iya, itu susah banget. Tulis aja pokoknya, apapun yang muncul. Jangan dipikirin ini bagus, jelek, nyambung, bener, salah. Pokoknya keluarin aja. Abaikan suara-suara di kepala yang suka ngekritik tulisan kita. Ini intinya berarti ya, crash and burn bukan cuma nuangin ide, tapi latihan aktif ngelawan perfeksionisme. Perfeksionisme yang sering bikin mandek gitu ya. Betul, kita sengaja matiin editor internal kita. Harus rela nulis kalimat-kalimat sampah dulu, biar bisa nemu permata yang kesembunyi. Oke, terus aturan ketiga. Pena atau jari di keyboard nggak boleh berhenti bergerak. Maksudnya gimana tuh? Ya terus aja nulis. Kalau macet nih, tulis aja saya nggak tahu mau nulis apa. Atau deskripsiin barang di depan Anda sampai ada ide baru muncul lagi. Oh gitu, jadi nggak boleh ada jeda mikir lama ya? Nggak boleh. Dick sendiri lebih suka pakai pena dan kertas. Katanya ada penelitian soal hubungan nulis tangan sama kreativitas. Tapi pakai keyboard juga boleh kok. Intinya aliran fisiknya jangan putus. Kenapa ya aturan ini penting banget? Karena jeda itu ngasih kesempatan buat si kritikus internal tadi masuk lagi. Kalau kita terus gerak, kita maksa pikiran buat maju terus, ngelompatin hambatan mental, jaga momentum aliran asosiatifnya. Ini sering jadi kunci buat nembus kebuntuan. Oke, kebayang. Nah, biar lebih nyata, Dix ngasih contoh sesi crash and burn dia sendiri. Dia mulai dari kata acak, biasanya benda di dekatnya. Contohnya, anggur. Oke, anggur. Kita nggak usah baca semua ya, panjang soalnya. Tapi kita ikutin alur lompatan idenya aja. Dari anggur, pikirannya lompat ke jus anggur. Terus tiba-tiba ingat masa kecil kakinya kepotong pecahan botol soda dekat kolam renang. Jauh banget lompatnya. Iya. Terus dari situ ingat kerja jadi penjaga pantai di perkemahan pramuka, nyelamatin anak, terus ingat insiden lain lagi di kolam, temennya Erik sama Rory ngebalikin kano. Nah, kelihatan kan polanya? Satu memori nyambung ke memori lain, kadang nggak nyambung secara logika, tapi nyambung aja gitu di pikiran. Bener. Terus dari insiden kano itu, tiba-tiba dia mikir soal bajak laut sebagai kriminal di laut. Bajak laut. Iya, terus mikir lagi, apa dia sendiri bisa dianggap kriminal ya gara-gara kenakalan remaja dulu, kayak main mailbox baseball atau nyuri sepatu. Dari situ muncul ide cerita soal orang yang sengaja berbuat jahat di laut biar bisa nulis bajak laut di CV-nya. Ada-ada aja idenya. Bener-bener nggak ada filter ya? Sama sekali. Terus dia ingat lagi jalan di rel kereta api pas kecil, terus mikir nama-nama cat kuku cewek yang aneh-aneh, warna seragam tentara konfederasi, abu-abu, seragam Inggris merah. Wah, makin acak ini. Sampai ke pengalaman dia ikut tes ASVAB buat masuk militer pas remaja, ragu-ragu soal sumpah palsu di umur 17, terakhir kepikiran surat dari ayahnya yang belum dia buka karena takut. Udah gitu aja, berhenti. Oke, itu tadi rangkuman aliran pikirannya sekitar 10 menitan ya. Prosesnya emang kelihatan agak wild dia, tapi bagian pentingnya kan sekarang. Hasilnya, apa yang didapat dari sesi mimpi di ujung pena ini? Hasilnya ternyata, banyak banget loh. Dix ngebagi temuannya jadi beberapa kategori. Pertama, potensi cerita. Ada paling nggak 6 bibit cerita di situ.
6 cerita dari 10 menit. Apa aja tuh? Mulai dari kaki kepotong, nyelamatin orang pas jadi penjaga pantai, insiden kano temennya, ide cerita fiksi soal jadi bajak laut buat CV, ingat jalan di rel kereta, sampai cerita soal tes asfab dan sumpah palsu itu, plus misteri surat ayah yang belum kebuka. Wow, itu nunjukin betapa banyak materi cerita yang sebenarnya kita simpen ya. Tinggal digali aja. Iya, Dix juga bilang gimana satu ide dari Crash and Burn bisa berkembang. Misalnya, pas nyebut nama Eric, dia jadi inget cerita lain yang udah siap. Pas Eric nggak sengaja mergokin istrinya Dix, Alicia, lagi hamil dan nggak pakai baju. Beberapa tahun kemudian si Eric ini jadi murid kelas 5-nya Alicia. Dunia sempit ya. Jadi satu kata aja bisa buka banyak pintu cerita lain. Betul. Terus kategori kedua, anekdot atau potongan komedi. Ya ide unik soal jadi bajak laut secara legal tadi. Bisa buat materi stand-up atau selingan lucu. Oke, terus? Ketiga, ide artikel atau esai. Pertanyaan soal definisi kriminal gara-gara kenakalan masa kecil. Apa semua orang punya sisi kriminal atau cuma dia aja yang ngerasa gitu? Bisa jadi tulisan reflektif non-fiksi kan? Menarik juga tuh. Dan keempat, ini juga penting banget. Memori yang pulih. Latihan ini bikin ingat lagi kenangan yang mungkin udah lama lupa, kayak jalan di rel kereta atau detail soal tes asfab gitu. Kayak gali harta karun di pikiran sendiri. Jadi rangkumannya nih ya, 10 menit, modal kata anggur, Dix dapat minimal 6 potensi cerita, 1 ide komedi, 1 ide tulisan, plus beberapa memori yang muncul lagi. Ini bukti kuatnya kalau kita matiin editor internal dan biarin pikiran ngalir bebas. Produktif banget kan? Buat Anda nih yang mungkin sering ngerasa buntu ide atau mikir hidup gue gini-gini aja nggak ada yang bisa diceritain. Nah, teknik ini bisa jadi cara praktis buat buktiin kalau itu nggak benar. Tinggal butuh waktu dikit, pena, kertas sama, keberanian buat tanpa penilaian itu tadi. Nah, keberanian itu kuncinya. Berani nulis hal yang rasanya konyol, nggak penting, atau bahkan agak memalukan mungkin awalnya. Karena seringkali cerita terbaik justru ada di balik lapisan-lapisan itu. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita. Kita udah lihat 2 sisi menarik dari Storyworthy hari ini. Pertama, dari cerita lokakarya tadi, kita lihat gimana koneksi manusia yang asli itu bisa muncul di tempat nggak terduga. Seringnya lahir dari kerentanan bareng pas lagi belajar ya. Cerita dan berbagi pengalaman itu bisa jadi dasar hubungan yang kuat. Betul, dan kedua, kita bongkar teknik crash and burn. Intinya apa tadi? Intinya adalah matiin editor internal secara paksa. Ini bukan cuma curah ide biasa, tapi latihan aktif ngelawan perfeksionisme buat ngakses aliran pikiran bawah sadar yang asosiatif itu, yang ternyata isinya kaya banget sama bahan cerita, ide, dan memori. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Mungkin pelajaran utamanya adalah kreativitas dan koneksi, baik sama orang lain atau sama diri sendiri, itu nggak selalu datang dari rencana yang rapi atau momen yang wah. Kadang justru muncul pas kita berani lepasin sedikit kontrol. Biarin prosesnya ngalir aja, apa adanya, baik pas nulis maupun dalam hidup. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Gimana kalau Anda beneran coba teknik kayak crush and burn ini? Mungkin 5 atau 10 menit aja, rutin gitu. Apa ya kira-kira yang bakal terjadi kalau Anda kasih izin diri sendiri buat nulis sebebas-bebasnya, tanpa dihakimi sama sekali? Cerita, ide, atau permata tersembunyi apa ya yang mungkin nunggu ditemuin di pikiran Anda, cuma dengan ngebiarin pena Anda terus bergerak? Dan ini pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Kalau ngelepasin kontrol pas lagi nulis aja bisa buka banyak pintu nggak terduga, kira-kira di area mana lagi ya dalam hidup Anda? Mungkin pas ngobrol sehari-hari, cara ngerencanain kerjaan, atau hubungan sama orang. Sedikit aja ngelepasin kekakuan dan rencana berlebih, mungkin bisa bawa penemuan baru atau koneksi yang lebih dalam dan nggak terduga. Sesuatu buat direnungin ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.